Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Pak Pri, di luar daripada ini soal integritas seseorang, tapi apakah memang karena lemahnya sistem yang membuat praktik-praktik baik pegawai pajak maupun dari bea cukai ini berani nakal? Ya, sistem sebenarnya terus diperbaiki, Mbak. Ya, tapi kembali lagi, saya sering menggunakan istilah the man behind the gun. Jadi masalahnya ada di orang. Di dalam bahasa human capital management, apapun masalah di sebuah organisasi, pangkal masalahnya ada di orang. Nah, pangkal masalah orang ada di otak, kemudian niat, motivasi yang tadi disebut dengan integritas. Jadi ketika sistem sudah bagus dan orang masih punya karakter yang tadi mencari sesuatu yang bukan haknya, haram, dia akan mencari celah, mencari kesempatan. Jadi masalah utama di situ. Reformasi terus dilanjutkan, Mbak. Dari sisi hukum, dari sisi digital administration, ada Cortex, kemudian dari sisi pengawasan. Apa kurangnya pengawasan di DJP, di Bea Cukai, kalau di DJP ada Kidsda, di Bea Cukai juga ada pengawasan internal, di level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal, nanti di level pemerintahan secara internal ada BPKP, lalu di level eksternal di pemerintahan ada BPK. Nah, masalahnya adalah tadi, pengawasan yang begitu ketat, kemudian pengawasan yang begitu berlapis, tetap ketika orang ada motivasi untuk berbuat tidak sesuai dengan hukum, dia akan mencari celah. Nah, masalah yang muncul sekarang memang kalau di bea cukai biasanya di ranah importasi. Importasi yang kita sering lihat barangnya dengan pendekatan under invoicing. Jadi barangnya tidak sesuai dengan manifest, dengan PIB-nya. Dari sisi perpajakan biasanya di dalam proses pemeriksaan karena belum ada produk hukum. Kayak restitusi tadi, itu kan masih di proses pemeriksaan, belum ada produk hukum. Jadi ketika muncul produk hukum, nah itu sulit untuk bisa diotak-atik karena harus ada produk hukum berikutnya di level yang lebih tinggi. Demikian. Ya, produk hukum yang juga diperlukan, Mas Jidan. Karena kan kalau kita lihat kan ekosistem digital sebenarnya sudah dibangun. Tapi ternyata tidak menutup ruang orang-orang untuk berbuat kejahatan ataupun bermaksud nakal. Ya. Silakan Mas Jidan. Jadi begini Mbak, menurut saya ya, untuk menutup celah ini masalah utamanya ini kan soal tatap muka Mbak. Seringnya wajib pajak ataupun wajib cukai, orang-orang yang datang dari luar negeri atau yang sedang berproses di cukai ini kan sering bertatap muka. Nah, ini sebetulnya ada beberapa solusi. Yang pertama adalah harus diharuskan digitalisasi dan otomasi layanan. Dengan mengurangi interaksi tatap muka yang rawan pungli Mbak, kita perlu memperdalam digitalisasi proses pemeriksaan dan administrasi pajak atau bea cukai. Sehingga tiap langkah tercatat atau audit trail dan ruang diskresi ini akan menyempit, Pak. Kemudian sistem Cortex dan nasional logistik ekosistem ini juga perlu dioptimalkan lagi agar keputusan berdasarkan data dan bukan negosiasi lagi. Kemudian yang kedua, kita juga perlu penguatan pengawasan internal. Artinya kita perlu meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawas di Kemenkeu. Mereka harus proaktif, mencium kejanggalan sebelum KPK turun. Kemudian Pak Menko Purubaya kan juga mengaku indikasi penyimpangan bea cukai terakhir ini sudah terendus internal sebelum OTT. Artinya mekanisme internal ini perlu terus diperkuat agar bisa cepat bertindak, Mbak. Kemudian yang ketiga adalah perlunya rotasi dan lifestyle audit rutin. Jadi untuk mencegah kolusi berkepanjangan dengan rotasi jabatan periodik, terutama di pos rawan, ini sangat diperlukan. Dengan melihat rekam jejak dan integritas yang tentunya ini juga jadi pertimbangan utama sebelum seseorang itu menduduki posisi strategis. Dan perlu dilakukan pemeriksaan gaya hidup rutin, memastikan harta pejabat ini sesuai dengan profil pendapatan. Jika ada yang janggal, perlu investasi sejak dini. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, Mbak. Jadi tutup celah dengan memberikan contoh nyata saat ada kasus, proses hukum harus tuntas. Dan kita perlu apresiasi Pak Menteri, Pak Purubaya yang tak segan copot oknum OTT dan tidak akan intervensi kasusnya. Ini perlu kita apresiasi yang beliau sampaikan saat RDP kapan lalu. Yang Anda sampaikan tadi sudah sering tidak disampaikan kepada regulator. Anda Komisi 11 harusnya juga ikut bertanggung jawab Mas soal bolak-balik kasus ini terjadi gitu loh maksudnya. Tentu Mbak, kami ikut bertanggung jawab sebagai fungsi kami melakukan fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan ke mitra kami. Tentunya pertanggungjawaban ini kami selalu diskusi di saat rapat dengar pendapat dengan mitra, dengan Pak Menteri Keuangan, dengan Dirjen Cukai, dengan Dirjen Pajak untuk
mengedepankan digitalisasi. Nah, digitalisasi sedang berproses, Mbak. Kapan lalu Pak Dirjen Bea Cukai akan menerapkan penggunaan AI di setiap pintu-pintu masuk di seluruh pelabuhan, bandara yang rawan sekali dengan ini, semua akan digunakan AI. Termasuk Cortex pun per Desember, per tanggal 15 Desember itu source code-nya sudah diberikan secara oleh vendor kepada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga kedepannya Direktur Jenderal Pajak ini akan dengan mudah melakukan perbaikan-perbaikan yang dimana itu dirasakan perlu. Dan ini mudah-mudahan bisa meminimalisir tatap muka dan ini akan meminimalisir tindak pidana yang terjadi, Mbak. Gitu. Iya, Pak Pri, soal tatap muka yang mungkin jadi sering begitu. Ini kan kalau kita lihat ada kesepakatan kan antara wajib pajak maupun juga petugas pajaknya begitu. Nah, ini lebih ke arah mana yang paling mendominasi? Wajib pajaknya yang sudah terbiasa juga berbuat nakal begitu atau ikut saja? Karena memang ada pemerasan misalnya dari pegawai pajak. Mana kasus yang paling sering? Anda kan juga merupakan orang pajak ya dulu begitu. Jadi Anda pasti tahu praktik-praktik di dalam seperti apa. Ya, prakteknya memang yang intinya adalah ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan antara pemberi dengan penerima. Tinggal mana yang memulai. Misalkan yang memulai katakanlah oknum, petugas pajak, petugas bea cukai. Lalu misalkan importirnya di bea cukai atau wajib pajak di kantor pajak, akhirnya disitulah muncul negosiasi. Makanya kasus sebelumnya di Jakarta Utara kan all in negosiasi dari angka 75 terus turun. Nah, mau dikatakan pemerasan tergantung nanti motivasinya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, sebenarnya nggak akan terjadi. Karena sebetulnya kalau di bea cukai itu ada proses nanti keberatan banding sampai pengadilan pajak kalau tidak setuju. Di pajak juga sama, ada proses keberatan banding. Saya pun juga melakukan itu. Jadi memang kalau sudah misalnya sebagai konsulnya gitu nggak ada masalah. Kalau misalkan dari sisi wajib pajak dari importir ini, tapi kan mereka berpikir pragmatis. Prosesnya lama, ya proses lama di keberatan sampai banding. Di bea cukai kalau keberatan harus bayar 50% dulu, baru diproses, baru nanti pengadilan. Sementara di pajak nggak perlu bayar pas keberatan, nanti banding. It takes time, bisa sampai 4 tahun untuk mendapatkan keadilan sampai putusan banding di bea cukai, di pengadilan pajak. Itu masalahnya, Mbak. Proses lama. Akhirnya berpikir rasional. Ya udahlah, kalau ada peluang untuk negosiasi, nah akhirnya cari cara untuk ketemu. Demikian. Ya, kalau kata Pak Purbaya, semoga kasus ini menjadi shock terapi. Karena melihat fakta, tax ratio kita masih cukup rendah dibandingkan negara lain, di bawah 11%. Saya rasa orang-orang maling seperti ini yang justru bisa membuat penerimaan negara berkurang. Terima kasih, Mas Jidan. Terima kasih, Pak Pri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.